Tanggal 14 Juli tahun 1945, hembusan angin fajar yang segar membangunkan para murid yang tidur. Mereka bangkit dari pasir pembaringan mereka, di mana mereka tidur dekat sebuah bukit pasir yang berselimutkan berkas-berkas kecil rerumputan kering, dan mereka mendaki ke puncak. Pesisir pasir yang luas tampak di hadapan mereka, sementara sedikit lebih jauh dan sedikit lebih dekat kepada mereka ada ladang-ladang indah yang dikerjakan dengan baik. Bebatuan putih dari suatu sungai kering kelihatan menyolok bersanding pasir kemasan dan warna putihnya, putih tulang, terhampar hingga sejauh laut. Yang permukaannya berkilauan di kejauhan, beriak-riak akibat air pasang pagi dan hembusan angin yang lembut. Mereka berjalan di tepian bukit pasir hingga sejauh sungai kering itu, yang mereka seberangi, dan mereka kembali berjalan melintasi bukit-bukit pasir, yang melesak di bawah kaki mereka dan yang begitu turun naik hingga tampak bagai suatu kelanjutan bentuk padat dari lautan. Mereka tiba di batas pantai, di mana mereka dapat berjalan dengan lebih cepat, dan sementara Yohanes terhipnotis oleh samudera tanpa batas yang mulai kemilau di bawah sinar matahari yang terbit. Dan dia tampak mereguk keindahannya sementara matanya menjadi semakin biru. Petrus yang lebih praktis, menanggalkan sandalnya, menyingsingkan jubahnya dan berkecipak di air dangkal mencari kepiting-kepiting kecil atau kerang-kerang untuk dihisap. Sebuah kota laut yang indah ada sekitar 2 mil jauhnya, terbentang sepanjang pantai di atas sebuah barikade batu berbentuk sabit, di atas mana pasirnya telah terbawa badai dan dihembus angin. Dan batu-batuan barikade, sekarang sementara air pasang surut, muncul di sini juga, dengan demikian memaksa para rasul untuk berjalan di atas pasir yang kering agar kaki telanjang mereka jangan tergores bebatuan yang tajam. Di manakah pintu masuk ke kota, Tuhanku? Aku hanya dapat melihat tembok yang sangat kokoh dari sini. Tidaklah mungkin masuk melalui laut. Kotanya terletak di tempat yang paling masuk daratan dari teluk, kata Filipus. Ayo, aku tahu di mana pintu masuknya. Pernahkah engkau kemari? Sekali sewaktu aku masih kanak-kanak, tetapi aku tidak akan ingat. Tapi aku tahu kemana harus pergi. Sungguh aneh, aku perhatikan bahwa seringkali engkau tidak pernah salah jalan. Terkadang kami yang membuatmu salah jalan. Orang akan berpikir bahwa engkau sudah pernah pergi ke tempat-tempat kemana kita pergi, kata Yakobus Zebedes. Yesus tersenyum namun tidak menjawab. Ia berjalan mantap hingga sejauh pinggiran pedesaan kecil di mana para petani pemilik stan kebun menanam sayur-mayur untuk dijual ke kota. Ladang-ladang dan stan-stan kebunnya rapi dan dikerjakan dengan baik. Para lelaki dan para perempuan sedang mengerjakannya, menyiramkan air di galur-galurnya, sesudah dengan susah payah menimbanya dengan tangan dari sumur, atau dengan cara kuno yang berdecit-decit yakni dengan sarana ember-ember yang ditarik oleh seekor keledai malang yang ditutup matanya yang berjalan mengitari sumur. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Yesus menyalami mereka, damai sertamu, tetapi jika mereka tidak memusuhi, pastilah mereka sangat acuh. Tuhanku, kita menghadapi resiko mati kelaparan di sini. Mereka tidak mengerti salammu. Aku akan mencoba sekarang, kata Thomas. Dan dia memulai percakapan dengan petani pemilik stan kebun pertama yang dilihatnya. Apakah sayuranmu mahal? Tidak lebih mahal dari para petani lainnya. Mahal atau tidak mahal, itu tergantung dari seberapa tebal dompetmu. Jawaban yang pintar. Tetapi, seperti dapat kau lihat, aku tidak akan mati kelaparan. Aku gendut dan kemerahan juga tanpa sayuranmu, yang berarti bahwa dompetku cukup tebal. Dengarkan, kami ber-13 dan kami punya uang untuk dibelanjakan. Apakah yang dapat kau jual kepada kami? Telur, sayur mayur, buah-buah almond yang masak awal, buah-buah apel yang kisut karena usia, buah-buah zaitun. Apapun yang kau inginkan, beri aku beberapa telur, apel dan roti untuk semua orang. Aku tidak punya roti, kau akan memperolehnya di kota. Aku lapar sekarang, bukan 1 jam lagi. Aku tidak percaya bahwa kau tidak punya roti. Aku tidak punya sama sekali. Kaum perempuan membuatnya.
Lihat orang tua yang di sana. Dia selalu punya banyak, sebab karena dia dekat dengan jalanan, para peziarah sering meminta darinya. Pergilah ke anaknya dan mintalah padanya. Aku akan membawakan telurnya untukmu sekarang. Tapi, harap ingat, harganya 1 koin sepasang. Dasar perampok, apakah ayam-ayammu mungkin menelurkan telur-telur emas? Tidak, tidaklah menyenangkan berada di tengah bau busuk unggas, dan orang tidak melakukannya secara cuma-cuma. Bagaimanapun, kamu adalah orang-orang Yahudi, benar kan? Jadi bayar, kau simpan saja telur-telurmu. Dan dengan demikian usahamu terbayar, dan Thomas berbalik darinya. Sobat, kemarilah, aku akan memberikannya dengan harga yang lebih rendah. 3 telur untuk 1 koin. Tidak, bahkan meski 4. Kau makan sendiri saja dan telur-telur itu akan mencekikmu. Kemarilah, dengar, berapa yang sedia kau bayarkan untukku? Si petani mengejar Thomas. Tidak ada, aku tidak menginginkannya lagi. Aku ingin makan kudapan sebelum pergi ke kota. Lebih baik begitu, aku tidak akan kehilangan suaraku ataupun selera makanku sebelum menyanyikan kisah-kisah raja dan aku akan menyantap makanan enak di hotel. Aku akan memberikannya padamu 1 dirham sepasang. Kau lebih payah dari kutu busuk. Berikan telur-telurnya padaku, dan pastikan bahwa itu baru. Jika tidak, aku akan membawanya kembali dan aku akan membuat hidungmu bahkan lebih putih dari sekarang. Dan Thomas pergi dengan setidaknya 2 lusin telur dalam lipatan mantolnya. Lihat, mulai sekarang aku yang akan berbelanja di tanah pencuri ini. Aku tahu bagaimana menghadapi mereka. Mereka kikir dengan uang mereka apabila mereka datang membeli barang-barang kita untuk para perempuan mereka dan gelang-gelang kita tidak pernah cukup berat dan mereka menawar-nawar harga selama berhari-hari. Aku akan membalasnya. Sekarang, marilah kita pergi dan melihat hasil busuk lainnya. Ayo, Petrus, ini, Yohanes, bawalah telur-telurnya. Mereka pergi ke laki-laki tua yang stan kebunnya dekat jalan utama, yang dari utara menghantar ke kota dengan melewati dekat rumah-rumah di pinggiran pedesaan. Sebuah jalanan yang dipaving bagus, pastilah pekerjaan bangsa Romawi. Gerbang timur kota sekarang cukup dekat dan di baliknya orang dapat melihat bahwa jalanan terbentang lurus dan menjadi sungguh artistik, dengan sebuah serambi bernaung di tiap sisinya, dengan ditopang oleh tiang-tiang pualam. Di bawah naungan sejuknya orang-orang berjalan meninggalkan pertengahan jalan menuju keledai-keledai, unta-unta, anjing-anjing dan kuda-kuda. Salam, maukah kau menjual sedikit roti kepada kami? Tanya Thomas. Si laki-laki tua entah tidak mendengar atau tidak mau mendengar. Sesungguhnya decit roda air begitu bising hingga dapat mengakibatkan kekacauan. Petrus hilang kesabarannya dan berteriak, hentikan Simsonmu. Setidaknya dia akan dapat bernapas dan tidak mati di depan mataku. Dan dengarkan kami. Laki-laki itu menghentikan keledainya dan memandang sekilas pada lawan bicaranya. Tetapi Petrus memperdayakannya dengan berkata, tidakkah benar memberikan nama Simson pada seekor keledai? Jika kau seorang Filistin, kau seharusnya menyukainya sebab itu merupakan suatu ejekan bagi Simson. Jika sebaliknya kau berasal dari Israel, kau seharusnya menyukainya sebab mengingatkanmu akan penaklukan bangsa Filistin. Jadi dapat kau lihat, aku seorang Filistin dan aku bangga karenanya. Kau benar, dan aku akan bangga padamu jika kau memberi kami sedikit roti. Tapi bukankah kau seorang Yudea? Aku seorang Kristen. Tempat apa itu?